Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama DP3 AKKB Provinsi Banten, kita akan mengangkat terkait Provinsi Banten raih APE utama, buka jalan kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan. Pemirsa, pengaruh utamaan gender atau PUG sebagai strategi pembangunan menjadi komitmen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan dalam penganugerahan anugerah Parahita Eka Praya atau APE selama 3 tahun, Banten memperoleh penghargaan dengan predikat utama. Banyak pencapaian perkembangan implementasi pengaruh utamaan gender ini di Banten. Tentu saja indeks PUG di Banten sendiri yakni 7,8. Lalu bagaimana pengimplementasian raihan APE ini terhadap kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan di Banten? Saya sudah bersama sejumlah narasumber tentu saja dari DP3 AKKB Provinsi Banten, yakni Kepala Dinas DP3 AKKB Provinsi Banten, Ibu Siti Ma'aninina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian kalinya tentu saja kita berbincang ya dalam dialog khusus kali ini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk dialog khusus kita. Siap. Kemudian juga kita sudah bersama dengan kita tentu saja perencana ahli muda DP3 AKKB Provinsi Banten, Ibu Novi Dwi RA. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali perbincangan ini saya ke Bu Kadis terlebih dahulu. Bu, apa makna dari anugerah Parahita Eka Praya atau APE ini bagi Pemprov Banten terutama? Karena kita tahu beberapa tahun ini Pemprov Banten meraih kategori utama begitu. Ya. Penganugerahan Parahita Eka Praya ini sebuah pengakuan secara nasional bahwa komitmen kebijakan kepala daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota diakui keberadaannya, sehingga program kegiatan mulai dari perencanaan, landasan hukum, juga terkait dengan bagaimana data dan juga bagaimana terkait dengan penganggaran yang responsif gender, pokoknya yang berbasis gender, itu betul-betul menjadi program kegiatan yang akan nantinya menuju kepada SDGs atau Sustainable Development Goals di poin kelima, yakni equality gender. Karena komitmen terhadap perempuan ini, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh. Jadi keberadaan perempuan baik itu di dalam pelaksana pembangunan maupun mendapatkan manfaat pembangunan itu bersama-sama. Nah, dari faktor apa saja kita melihat bagaimana komitmen tidak hanya kesetaraan ya kalau memang sekarang diraih, tapi juga keadilan gender itu yang menjadi tujuan. Nah, itu bisa di breakdown atau dilakukan di mana saja dengan siapa saja. Nah, ini barangkali kenapa pada akhirnya kami mendapatkan penghargaan itu, karena memang kerja keras dari teman-teman yang terlibat di sini. Ternyata tidak hanya pemerintah saja, tapi juga lembaga, organisasi, juga akademisi, dan juga masyarakat. Terlebih lagi mereka itu yang mendapatkan manfaatnya dari masyarakat itu. Kami mendapat penilaian itu bagaimana pokja-pokja yang dibentuk, vokal point yang dibentuk itu juga dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami tidak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama. Program kegiatan yang ada di OPD itu menggambarkan bagaimana perencanaan penganggaran itu yang responsif gender. Nah, ini di semua, jadi tidak hanya di kami tapi juga instansi vertikal, juga di TNI Polri, semuanya terlibat di dalam urusan komitmen di perempuan itu sendiri. Sehingga akhirnya ya kami laksanakan itu sesuai dengan target, mendapatkan penghargaan yang diakui secara nasional. Oke, artinya memang bukan hanya DP3KB saja yang berkomitmen, tapi banyak pihak di situ ya. Pihak sekali. Lalu Ibu bisa jelaskan bagaimana proses penilaian yang dilakukan untuk anugerah APE ini? Prosesnya biasanya diawali dengan penilaian mandiri.
Oke. Penilaian mandiri Oleh? Oleh kalau provinsi ya OPD provinsi, Oke. ya kan? Dihimpun kami sebagai koordinator karena pertanyaannya lumayan banyak sekali dan ini berada di masing-masing OPD yang melaksanakan itu. Nah, setelah termasuk ya kabupaten kota, dia akan menilai sendiri dari pertanyaan-pertanyaannya, nanti ada skornya. Nah, bila hasil penilaian mandiri itu sudah masuk, maka akan ada evaluasi dari kementerian ya dalam hal ini. Ada tim independen yang dibentuk. Nah, dia akan menyeleksi, melihat hasil dari penilaian mandiri itu betul atau tidak. Nah, itu dibuktikan di lapangan. Betul atau tidak. Dikumpulkan, dicek betul-betul apakah ini sudah responsif gender, apakah ini data terpilihnya sudah ada sampai dengan inovasinya. Jadi kondisi masif terhadap kebijakan ataupun terhadap pengakuan ataupun terhadap komitmen perempuan itu dapat dilihat dan nilai dari indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul harus dijawab. Oke. Nah, dari situ, dari hasil lapangan, kembali tim itu akan merumuskan dan nanti akan melahirkan sebuah penilaian yang memang ini berada di posisi mana. Kan karena ada Pratama, ada Madya, ada Nindya, ada juga Utama. Nah, yang kami kejar adalah mentor. Nah, untuk mentor itu betul-betul harus masif sampai tingkatan desa kelurahan. Nah, ini PR bagi kita semua, tidak hanya kami, tapi betul-betul pentahelix ini juga harus bekerja dengan baik sampai tingkatan desa kelurahan itu juga tidak hanya pemerintahannya, tapi juga sampai ke pelaku usaha juga dia akan memikirkan terkait dengan komitmen perempuan. Semua itu dilakukan ya, mulai dari sarana prasarana, gedung, jembatan, SPN juga tetap dilihat, tetap dihitung. Dan ini alhamdulillah berkat kerja keras semua dan juga dukungan dari media khususnya untuk mengedukasi, menyampaikan bahwa peran perempuan itu adalah penguatan yang harus kita tingkatkan terus-menerus ya, karena menjadi salah satu yang menopang terhadap percepatan pembangunan itu sendiri. Baik. Saya ke Ibu Novi. Bu, tadi dari panjangnya proses penilaian yang tentu dilakukan untuk meraih APE ini, lalu apa yang menjadi kunci keberhasilan Pemprov Banten dalam memenuhi tujuan prasyarat penilaian? Baik, terima kasih. Untuk prasyarat PUG sendiri ada 3 prasyarat dalam penyelenggaraan PUG. Yang pertama adalah landasan hukum. Di dalamnya dilihat bagaimana peran komitmen pemerintah daerah, terutama Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan PUG, kemudian bagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan, apakah sudah mendukung untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang responsif gender. Di sini komitmen pemerintah daerah Provinsi Banten tentunya bisa dilihat dari dukungan adanya Perda yang mengamanatkan untuk penyelenggaraan PUG dalam pembangunan. Di kami ada Perda nomor 6 tahun 2023, kemudian juga diturunkan dengan beberapa pergub, antara lain pergub terkait strategi, kemudian pergub terkait rencana aksi daerah pengarus utamaan gender yang terakhir di tahun 2023 sampai dengan 2026. Kemudian kebijakan dilihat juga bagaimana perencanaan yang tertuang dalam dokumen 5 tahunan dan tahunan sudah responsif gender atau belum, meliputi RPJMD atau RPD-nya, kemudian dilihat juga di RKPD sampai dengan renja masuk ke detail RKA DPA pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian prasyarat yang kedua adalah
SDM dan sumber daya anggaran. Di sini dilihat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis bahwa ada peran Pokja, Vokal Point, tim teknis, termasuk di dalamnya Pokja ini seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten, meliputi 39 perangkat daerah. Kemudian sumber daya yang lainnya adalah fasilitator pengaruh utama gender, kemudian ada juga gender champion. Di kami DP3 AKB Provinsi Banten mengkoordinasi kemudian melahirkan perumusan SK untuk gender champion melibatkan peran serta lintas sektor dalam penyelenggaraan PUG. Kemudian termasuk di dalamnya adalah sumber daya anggaran mencakup untuk program dan kegiatan yang mendukung bagaimana sarana dan prasarana responsif gender ini harus ada di setiap perangkat daerah sampai dengan ke layanan publik. Nah, kami selaku Dinas DP3 AKB ini melakukan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan terhadap penyelenggaraan sarana prasarana yang responsif gender. Kemudian prasyarat yang ketiga adalah data terpilah. Di dalam data terpilah kita ada sistem aplikasi, kemudian ada juga publikasi yang disyaratkan di luar publikasi data sektoral yang ada di BPS. Tentunya ini merupakan tantangan kita bersama dan setiap perangkat daerah melahirkan data terpilah melalui profil perangkat daerah, ada juga yang melalui data teknis yang ada di bidang-bidang masing-masing perangkat daerah. Nah, ini yang menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan PUG Banten meraih anugerah Parahita Eka Praya ataupun yang sekarang disebut penganugerahan Parahita Eka Praya di kategori utama. Barangkali itu. Ada 3 hal tadi kunci keberhasilannya ya. Kita akan kembali lagi, kita tahan dulu, dan pemirsa Banten TV usai jeda berikut ini tetap di Dialog Khusus bersama DP3 KKB Provinsi
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama DP3 KKB Provinsi Banten. Kita bahas terkait Provinsi Banten raih APE utama, buka jalan kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan. Kembali lagi ke Bu Kadis, Bu, sejauh mana keterlibatan pemerintah Provinsi Banten dalam PUG ini di semua sektor pembangunan di Banten? Ya, implementasi ya atau tahapan pengerjasaan gender itu memang ada 7 tahapan. Oke. Mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini indikator kuncinya adalah dokumen perencanaan, baik itu 5 tahunan atau RPJMD, juga Renstra OPD, dan juga tahunan itu Renja. Nah, ini berarti melibatkan semua, ya. Penanggung jawab di sini biasanya Bapeda perencanaan itu. Nah, sekarang penganggaran. Penganggaran itu ya dokumen penganggaran yang responsif gender harus ada di APBD itu sendiri. APBD provinsi, APBD kabupaten kota, Renja daerah maupun RKA atau DPA ya. Dan ini biasanya TAPD yang menjadi penanggung jawab karena berkaitan dengan KUA PPAS, berkaitan juga dengan APBD biasanya BPKAD dan Bapeda juga berperan di sana. Nah, sekarang pelaksanaan. Nah, tahapan ketiga pelaksanaan itu adalah semua kegiatan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang responsif gender itu dilaksanakan melalui indikator kinerja. Nah, melalui target yang sudah ditentukan. Ini ada di semua OPD, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang setelah pelaksanaan itu ada pemantauan. Pemantauan itu semua kegiatan yang responsif gender yang dilaksanakan itu dipantau sepanjang tahun berkala. Biasanya kami ada semester 1, semester 2, tapi pemantauan ini juga bisa per triwulan bahkan per bulan karena ada capaian. Capaian-capaian baik fisik, keuangan dan sebagainya itu semua OPD. Nah, setelah pemantauan ada evaluasi. Evaluasi ini semua kegiatan yang responsif gender itu dilaksanakan dievaluasi di akhir tahun. Dan juga untuk memastikan apakah yang sudah dilaksanakan itu berikut dengan ketersediaan anggaran, kemudian dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target yang terpilah itu sendiri. Nah, ini Bapeda dapat menunjuk tim independen ya. Dari tim itu ya biasanya melibatkan perguruan tinggi atau juga lembaga penelitian, nah itu dilakukan. Nah, setelah itu pelaporan. Nah, pelaporan ini kegiatan dilaporkan itu sebagian besar adalah akuntabilitas kepala daerah itu sendiri. Dan biasanya dilaporkan sebagai bagian dari lakip. Jadi mulai dari wajar WTP. Terus penilaian sakit lakipnya yang bagus. Nah, ini biasanya tim dari penyusun lakip, pertanggungjawaban kepala daerah, nah itu juga masuk. Nah, selanjutnya mungkin pengawasan. Nah, pengawasan ini dimulai dari tahap perencanaan. Kami biasanya ada review juga hingga evaluasi. Ini berperan di APIP, di Inspektorat Daerah. Nah, ini akan dinilai komitmennya plus evidennya. Nah, itu memang cukup berat, tantangannya juga cukup banyak, sehingga bukti bahwa sudah dilaksanakan betul-betul nanti akan dilihat, karena itu prosesnya satu kesatuan. Mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan sampai dengan pelaporan itu ya satu kesatuan. Nah, ini belum lagi di dalamnya bagaimana pemberdayaan perempuan di bidang politik, di bidang hukum, sosial, ekonomi, ya itu pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi. Nah, ini juga dilihat tadi apa yang disampaikan, leadership perempuannya itu seperti apa. Baik itu di publik, profesional, itu akan dilihat berapa komponennya, berapa persentasenya. Keterwakilan politik perempuan di politik kita punya 30% apa sudah tercapai atau belum? Apakah perempuan di publik
pejabat-pejabat maupun di APH, jaksa dan sebagainya. Persentase berapa persen sebagai komitmen dari kepala daerah itu juga bisa dilihat. Nah, termasuk juga bagaimana keterwakilan politik perempuan ini juga harus kita tingkatkan. Ini kami bekerja sama dengan Kesbangpon, dengan KPU-nya, dengan Kaukus Parlemen Perempuan, Kaukus Politik Perempuan. Nah, ini juga harus betul-betul dilakukan. Nah, terlebih lagi bagaimana penguatan pengembangan layanan dari penyedia layanan pemberdayaan perempuan baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini juga akan dilihat mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarana, anggaran dan sebagainya. Jadi lumayan. Jadi kami sendiri dengan tim ya untuk fokus ini tidak bisa dalam waktu dekat, tapi dimulai dari awal kita sudah menyiapkan strateginya, kita siapkan teman-teman kabupaten kota juga bagaimana menyimpan eviden di dalam Google Drive sehingga pada saat pertanyaan-pertanyaan itu ya sudah bisa kami masukkan, sudah bisa kami sajikan karena itu tadi lintas OPD, lintas sektor semuanya 7 kunci menjadi persyaratan itu semua. Begitu luar biasanya proses dari PUG ini ya, API terutama. Baik, saya ke Bu Novi. Bu, penghargaan API ini kan boleh dibilang mencakup berbagai aspek begitu ya. Salah satunya mungkin aspek kelembagaan dan juga implementasi. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam memenuhi komitmen tersebut? Baik, terima kasih. Terkait aspek pelembagaan ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten tentunya ya. Dan kita juga melibatkan 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Tantangan terbesarnya adalah yang pertama komitmen. Bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG dalam dokumen perencanaan, penganggaran, kemudian dalam pelaksanaannya melalui program kegiatan, dalam pemantauan dan evaluasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan pemantauan, kemudian pengawasan dalam hal ini oleh inspektorat menggunakan peran APIP, kemudian pelaporan masuk dalam dokumen LKPJ, LKIP, dan LPPD. Nah, barangkali ini tantangan yang terberat bahwa setiap pemerintah daerah harus berkomitmen terhadap tahapan pembangunan PUG yang ada di 7 proses tahapan pembangunan. Yang pertama tadi komitmen, selanjutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Barangkali setiap manusia yang sudah dilakukan peningkatan kapasitasnya ini ada perbedaan dalam proses persepsi dalam pemahaman PUG, karena setelah kita dilakukan peningkatan kapasitas kita harus bisa untuk melakukan analisis gender untuk mengintegrasikan bahwa kita punya data terpilah, program kegiatan mana yang harus kita prioritaskan di antara sekian prioritas yang harus kita masukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan lain-lain, kita harus bisa melakukan analisis gender masuk di dalam dokumen prioritas. Akhirnya kita SDM bisa tepat sasaran, kemudian bisa sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan berdasarkan data terpilah. Barangkali itu ya, jadi yang paling utama adalah komitmen dan perlunya peningkatan kapasitas SDM di semua perangkat daerah, karena kita melibatkannya selain perangkat daerah sendiri, kita melibatkan lembaga masyarakat yang tadi sudah disampaikan Bu Kadis, ada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, kemudian melibatkan juga akademisi, media massa, serta dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oke, baik. Lalu Bu Novi, bagaimana DP3KKB bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di Banten untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan kesempatan bagi perempuan dan juga laki-laki secara setara? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita melibatkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Barangkali di sini ada beberapa contohnya, misal Patiro ya. Patiro ini kita libatkan dalam proses yang pertama advokasi terkait penghalusamaan gender, sampai dengan implementasinya
terkait perempuan dalam ekonomi. Kemudian ini salah satu contoh lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Patiro. Selain lembaga masyarakat atau lembaga LPLPP tadi, kita juga sebenarnya melibatkan akademisi. Jadi akademisi dalam hal ini antara lain ada Untirta, ada UIN, ada Valetehan, semua yang ada di Provinsi Banten hampir semuanya sudah kita sinergikan untuk sama-sama melakukan advokasi baik terhadap perangkat daerahnya dan terhadap masyarakatnya. Barangkali itu, Mbak. Oke, saya ingin ke Bu Kadis. Bu, apakah ada contoh konkret program pembangunan di Banten yang sudah berhasil menerapkan PUG ini, Bu, dan memberikan dampak yang signifikan tentu saja bagi pembangunan di Banten? Ya, sebetulnya contoh konkret itu menjadi bagian target. Oke. Karena kebijakan Pemprov Banten terkait dengan kebijakan Pak PJ Gubernur itu semua harus menyentuh kepada masyarakat. Nah, sekarang dari aspek ekonomi, Nah, dari sektor ekonomi itu bagaimana kita mewujudkan dan fasilitas sumber daya manusia yang betul-betul responsif, gender dan inklusif. Nah, ini sederhananya adalah kita mencoba melaksanakan pelatihan ini sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Ada yang meminta pelatihan tata boga, ada yang meminta rias wajah, ya, ada juga rajut, ada juga membuat batik. Nah, itu mungkin contoh konkret bagaimana pemberdayaan bidang ekonomi. Sekarang bagaimana di bidang politik? Nah, perempuan itu memiliki 30%. Salah satunya adalah kepercayaan diri perempuan yang harus dibangun, sehingga kami melalui program bagaimana speaking, berbicara di depan umum, public speaking, bagaimana dia bisa berkomunikasi dua arah, mengetahui permasalahan masyarakat, menyampaikan program-program pemerintah harus bersama-sama. Nah, itu kita coba untuk berikan. Selain itu juga bagaimana di politik ini bisa menjadi sebuah panutan yang akan diikuti oleh pemilih-pemilih pemula, sehingga dia ada keinginan untuk bisa masuk dan juga meneruskan sebagai keterwakilan perempuan di parlemen itu sendiri. Nah, itu dari aspek politik, aspek sosial budaya. Banyak sekali yang bergerak, baik itu di seni, di olahraga. Nah, itu kita coba kembangkan. Bahkan kami komunitas-komunitas kayak Ikatan Langkah Dansa, kita juga rangkul semua. Bagaimana perempuan itu selalu bergerak bersama-sama, berirama, dan dia bisa bahagia, dan dia bisa menyalurkan bakat, bahkan dia bisa meraih penghargaan. Itu sudah bagus. Dan ini kita coba wadah-wadah itu semua kita sinergikan dengan pihak-pihak lintas sektor yang memang menangani ini. Nah, kami mengkoordinasikan, kami melakukan sinergitas ini, kolaborasi ini, ya, untuk bagaimana semua perempuan ini akhirnya bisa berdaya. Akhirnya tidak hanya kesetaraan, tapi juga keadilan gender yang didapat. Iya, di berbagai bidang tadi, bukan hanya politik, ekonomi, tapi banyak bidang yang digeluti perempuan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, dan pemirsa Banten TV tetap di dialog khusus bersama DP3 KKB Provinsi Banten.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama DP3 AKKB Provinsi Banten. Kita ulas tentang Provinsi Banten raih APE utama, buka jalan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Masih bersama Bu Kadis dan juga Bu Novi. Tentu saja saya mau ke Bu Kadis. Bu, apa saja nih kebijakan khusus yang sudah diterapkan oleh Pemprov Banten, terutama untuk meningkatkan peran perempuan di sektor publik dan juga swasta? Ya, hal positif ya yang sudah dilakukan, bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan BI beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa hampir 60% UMKM itu adalah perempuan. Oke. Nah, artinya pada saat kemarin terjadi COVID, pada saat ekonomi turun, nah ternyata UMKM ini yang bertahan. Salah satunya adalah perempuan di sana ternyata yang menyelamatkan. Nah, selain itu juga bagaimana kita mencoba menurunkan angka kematian ibu. Kita menaikkan angka harapan hidup bagi perempuan, dan terbukti memang yang paling tinggi sekarang adalah angka harapan hidup perempuan. Alhamdulillah. Ya. Lebih tinggi dari laki-laki, bahkan itu mengungguli ya. Dan kita mencoba terus menurunkan angka kematian ibu, dan juga bagaimana kita meningkatkan tingkat kebahagiaan. Ini yang selalu kita pertanyakan. Yang bahagia itu seperti apa? Nah, kita coba, karena di negara-negara yang peringkat kesetaraan gendernya tinggi, ya ada indeks kebahagiaan yang tinggi. Nah, kita jangan sampai paradok, pada saat ini tinggi tapi indeks kebahagiaannya rendah. Sebetulnya berada di mana? Nah, kita mencoba apakah dari kembali lagi kepada aspek layanan dasar, pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Nah, ini program-program yang memang kami lakukan, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Nah, sehingga bagaimana juga kita meningkatkan jumlah perempuan di top manajemen ya. Nah, baik itu perusahaan, sehingga 30% ini dapat tercapai, termasuk juga di politik. Nah, ini juga kita pemerintah sudah lakukan, sehingga bagaimana birokrasi yang represif terhadap peran perempuan ini juga sudah dilakukan. Karena untuk kami di Provinsi Banten, tingkatan pejabat eselon 2 juga sudah banyak ya perempuannya, eselon 3-nya juga melibatkan itu. Dan kita coba untuk bisa mengukur untuk sektor publik ini, karena biasanya kan perempuan dominan di sektor domestik ya. Tapi ternyata di publik ya sudah memberikan kesempatan itu, bahkan untuk TNI, untuk Polri, ya, untuk jaksa-jaksa, bahkan hakim itu juga sudah banyak, meskipun mungkin belum mencapai 30%. Nah, itu masih menjadi tantangan, ada kendalanya dan sebagainya. Nah, ini barangkali transformasi terhadap peran perempuan dan manfaat gender dalam perempuan itu terus menerus. Ini sejalan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran. Kita selalu mengaitkan juga kepada pilar visinya beliau juga. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Oke, berarti memang di sektor publik dan swasta ini cukup menunjang besar sekali perempuan di dalamnya ya. Itu antara lainnya. Itu. Baik, saya ke Bu Novi. Bu, bagaimana DP3 AKKB Banten ini melibatkan masyarakat dalam penerapan PUG dan agar lebih inklusif dan juga partisipatif? Baik, terima kasih. Barangkali DP3 AKB Provinsi Banten pelibatan terhadap penyelenggaraan PUG melibatkan antara lain masyarakat, termasuk di dalamnya adalah lembaga masyarakat yang berisikan organisasi-organisasi perempuan, terutama ya yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah, DP3 AKB sendiri selain menyelenggarakan program kegiatan yang tujuannya kepada perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten untuk melakukan advokasi, sosialisasi, kita juga melakukan
gerakan Kaibon juga, kreativitas anak dan perempuan di Provinsi Banten untuk langsung ke masyarakat. Contohnya yang sudah, antara lain yang sudah kita lakukan, kita ke Kelurahan Sukawana melibatkan perempuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi menanam tanaman untuk ketahanan pangan keluarga, tanaman sayuran tentunya ya yang gampang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurangi inflasi juga. Kemudian selain itu kita juga melakukan advokasi terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, baik itu secara formal ataupun non formal. Jadi perempuan bisa bersuara juga melalui, contohnya bisa melalui posyandu, kemudian dari musyawarah yang ada di RT, RW, nanti masuk ke musrenbang kelurahan dulu ataupun desa, langsung masuk ke musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten kota yang nantinya bisa dibawa kepada musrenbang provinsi tentunya. Kemudian pelibatan masyarakat juga terkait pemanfaatan sampah domestik keluarga. Jadi kami juga melakukan advokasi juga, termasuk juga pemilahan sampah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Serang untuk memanfaatkan sampah domestik pembuatan ekoenzim. Itu antara lain yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga melibatkan lansia juga untuk dilakukan gerakan bersama, senam untuk kebugaran ya, termasuk juga untuk penanaman lahan pekarangan. Itu antara lain satu dari sekian contoh yang sudah kita lakukan, melibatkan masyarakat, termasuk juga DP3AKB Provinsi Banten bergerak juga di masyarakat terdampak waduk Karian di Kabupaten Lebak. Barangkali itu. Baik, saya ke Bu Kadis kembali. Bu, bagaimana pemerintah provinsi memastikan data terpilah berdasarkan gender tersedia dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan? Ya, data terpilah ini sebagai baseline perencanaan dan juga penganggaran. Nah, kenapa data terpilah ini penting? Karena kita akan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan juga perlindungan dari kekerasan dan juga bagaimana pemberdayaan perempuannya dan juga penguatan kapasitasnya, kemandiriannya, pengambilan keputusannya, dan juga bagaimana penyedia lingkungan pendukungnya. Nah, ini semuanya berdasarkan data terpilah. Sebagai contoh mungkin untuk urusan perempuan dan anak dalam penanganan stunting. Nah, penanganan stunting ini pasti diawali dengan data. Meskipun itu masuk data pelaporan yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, dari sana data yang ada dianalisis dan di breakdown. Setelah di breakdown diselesaikan. Dan siapa nih orang tua asuh yang akan mengangkat itu? Programnya apa saja? Makanannya, tambahan yang diberikan, pola asuhnya, dan juga bagaimana mengedukasi 1000 hari pertama kehidupan, dan juga bagaimana siklus-siklus hidup itu sekarang ini memang menjadi fokus, karena siklus ini juga akan menentukan, karena ini merupakan pembangunan manusia yang berdasarkan siklus itu harus dimulai dari usia prenatal 0 sampai 11 bulan, 12 sampai 59 bulan atau 5 tahun terus berkelanjutan, dan juga 7 sampai 18 bulan ini adalah usia anak, remaja, masuk juga dewasa, lansia. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang betul-betul nantinya siklus ini akan menciptakan satu kekuatan pada saat nanti dia memang menjadi produktif, baik itu di waktu tahun-tahun di bonus demografi tiba maupun nanti jangkauan untuk mewujudkan Indonesia Emas nanti. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa Banten TV jangan beranjak kemana-mana, tetap di dialog khusus bersama DP3KKB Provinsi Banten sesaat lagi.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama DP3 KKB Provinsi Banten. Kita ulas terkait Provinsi Banten raih APE utama, buka jalan kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan. Saya mau ke Bu Kadis kembali. Bu, setelah meraih penghargaan APE dengan kategori utama, lalu target berikutnya apa? Tadi kan Ibu di awal menjelaskan siapa tahu dapat mentor begitu. Lalu apa langkah yang akan dilakukan untuk mencapai mentor ini? Ya, ternyata untuk mencapai mentor itu harus masif. Harus masif itu ya semua harus berbasis gender. Nah, salah satu upaya kami itu membuat satu inovasi berupa Katiban Inten. Katiban Inten? Katiban Inten. Apa itu? Nah, Katiban Inten itu konsultasi berkelanjutan integrasi pengarusutamaan gender Banten. Jadi layanan konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan juga berbagai perangkat daerah, lembaga, provinsi, kabupaten, kota guna mendorong percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Nah, ini kami lakukan, kami siapkan sarana prasarana, ruangnya, kami siapkan juga SDM-nya, dan kami persilahkan untuk memanfaatkan sebagai bentuk layanan ini, coaching klinik ini, karena memang di latar belakanginya Katiban Inten itu adalah bagaimana pemahaman konsep kesetaraan gender dan keadilan gender ini ya belum masif. Nah, yang kedua mungkin karena belum optimalnya kompetensi dalam menganalisis gender itu sendiri dan juga pemahaman regulasi dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang 7 langkah tadi. Nah, sehingga tujuannya ya kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan atas penyelenggaraan pengarusutamaan gender ini ya betul-betul semuanya perencanaan yang responsif gender, semuanya berbasis gender, dan juga mendorong komitmen pengambil keputusan dalam perencanaan, dan juga bagaimana memastikan program kegiatan sudah responsif gender dan juga sinergi dengan kementerian, lembaga, kabupaten, kota, akademisi, dunia usaha. Nah, ini media massa itu ya betul-betul dapat dilaksanakan. Jadi kalau semuanya itu sudah memahami, bahkan bisa masif, nah itu tidak menutup kemungkinan tidak hanya kita menaikkan peringkat ke mentor, tapi kita juga memiliki cita-citanya adalah SDGs kelima, baik itu equity maupun equality-nya, equity dan equality-nya ya dapat dicapai. Sehingga bagaimana langkah-langkah dalam perwujudan program itu sendiri, nah ini menjadi program prioritas, sehingga tujuan yang kita harapkan pemenuhan yang betul-betul secara inklusif bagaimana pengusahaan yang dilakukan ya ini bisa berhasil di Provinsi Banten. Oke, artinya optimis sekali nanti mentor akan diraih begitu ya. Ya, kami mengharapkan semua bisa bekerja sama dengan baik, bersinergi, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan itu, karena kami tidak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama. Nah, ini butuh kebersamaan, butuh kerja keras. Oke, dan penilaian itu nanti mungkin penganugerahannya di tahun 2025 begitu? Betul. Karena 2 tahun sekali APE ini ya. 2 tahun sekali. Ya, saya ke Bu Novi. Bu, apakah ada program atau inisiatif baru yang mungkin akan diluncurkan oleh DP3 KKB untuk memperkuat pencapaian di bidang pengarus utamaan gender? Baik, terima kasih Mbak. Jadi program atau inovasi yang baru ataupun sedang dan nanti kita akan lebih luas lagi pencakupannya, barangkali kita akan melibatkan, karena kita sudah mempunyai sumber daya manusia yang ada ya, dalam hal ini ada gender championnya, kemudian ada fasilitator, kemudian kita juga ada suara aksi perempuan pelopor yang di dalamnya melibatkan perempuan yang bergerak, contohnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ataupun hukum juga ada. Kemudian kita juga ada layanan untuk
KIE-nya terkait pengaruh kesamaan gender ini. Jadi kita akan mengoptimalkan sumber daya yang sudah kita punya untuk diintegrasikan mewujudkan bahwa perempuan, laki-laki, di dalamnya termasuk lansia, disabilitas, anak, kaum rentan ataupun kaum marginal lainnya mendapatkan akses, partisipasi dan kontrol yang sama, termasuk juga manfaat dalam pembangunan, agar tujuan kesetaraan dan keadilan gender ini dapat tercapai untuk semuanya. Jadi PUG ini untuk semua. Kemudian karena kita melibatkan tadi ada masyarakatnya, lembaga masyarakatnya, termasuk akademisi dan dunia usaha, kita mengoptimalkan gerakan Kaibon, yaitu gerakan untuk partisipasi anak, ibu, perempuan di Banten, termasuk di dalamnya adalah inovasi. Kita langsung ke lapangan, ke masyarakat, melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Contohnya yang sudah kami lakukan, kita melibatkan dinas lain juga untuk terlibat, melibatkan BPJS Kesehatan juga untuk terjun langsung ke masyarakat, melakukan advokasi. Jadi dari sisi kesehatannya dapat, kemudian dari advokasi PUG-nya dapat, di dalamnya kita ada hiforsi, pelibatan laki-laki terhadap perempuan. Jadi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, kemudian pentingnya peran ayah dalam kontribusinya di suami siaga terkait ibu hamil, itu salah satu yang sudah kita lakukan dan akan terus dilakukan untuk program kedepannya. Termasuk juga inovasi yang tadi sudah disampaikan Bu Kadis, Katiban Inten, kita memanfaatkan layanan konsultasi ini untuk perangkat daerah, termasuk juga untuk mengajak kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten sama-sama bergerak menyelenggarakan PUG ini lebih optimal dalam pelaksanaannya. Oke, lalu bagaimana pemerintah provinsi mengatasi kendala terhadap implementasi PUG, misalnya keterbatasan sumber daya manusia, kemudian juga partisipasi masyarakat, bagaimana cara mengatasi kendala itu? Baik, terima kasih. Barangkali untuk keterbatasan sumber daya manusia, kita jemput bola ke semua perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten. Biasanya kalau misal kita undang, biasanya perwakilan dari satu OPD bisa satu ataupun dua ya. Tapi kalau kita hadir langsung ke OPD, kita bisa melibatkan semua bidang teknis yang ada di perangkat daerah tersebut. Tujuannya agar cakupannya lebih luas terhadap advokasi PUG ini, jadi semua pengambil keputusan yang ada di perangkat daerah bisa teradvokasi pentingnya pengaruh kesamaan gender ini dalam proses pembangunan. Jadi harapannya setiap sumber daya manusia yang ada di perangkat daerah tersebut dapat melakukan analisis gender yang nantinya mengintegrasikan terhadap program kegiatan. Tentunya bidangnya luas sekali ya, ada politik, pengambilan keputusan, hukum, sosial, di dalamnya ada pendidikan, ekonomi, kemudian juga di dalam sosial ada kesehatan, termasuk juga bidang-bidang lainnya. Kemudian selain kita jemput bola, kita juga melakukan semacam pendampingan dalam perangkat daerah tersebut, menyusun dokumen perencanaan yang responsif gender. Jadi bagaimana cara melakukan analisisnya, kemudian memprioritaskan dari sekian banyak program kegiatan yang harus diprioritaskan. Kemudian untuk masyarakat sendiri kita melakukan kolaborasi dengan tadi contohnya yang sudah kita lakukan antara lain dengan BPJS Kesehatan, kemudian OPD lintas sektor untuk penyediaan, contohnya untuk lahan pekarangan kita perlu bibit, polybag dan lain-lain, kemudian dengan pemerhati lingkungannya, kemudian dengan antara lain untuk PPSW Pasundan juga kita libatkan Patiro untuk perempuan dalam pengambilan keputusan, mereka bisa bersuara di lintas sektor ya, termasuk juga di informalnya. Barangkali itu yang sudah kita lakukan, termasuk dengan akademisinya tentunya. Di dalamnya juga ada pelibatan mahasiswa juga melakukan skripsi juga untuk terkait pengaruh kesamaan gender. Jadi kita juga melibatkan mereka untuk melakukan monef terhadap yang sudah kita lakukan di masyarakat. Iya, walaupun ada kendala tapi tidak bisa dilalui dengan baik begitu ya Bu ya. Ya, kita optimalkan, kita upayakan. Baik. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari ibu-ibu sekalian. Mungkin dimulai oleh Bu Novi terlebih dahulu. Silakan closing statementnya, boleh singkat saja. Baik, terima kasih.
Barangkali kita yang ada di sini adalah termasuk manusia yang beruntung. Jadi kita bisa memberikan kembali keberuntungan kita kepada teman-teman kita yang kurang beruntung melalui penyelenggaraan PUG dalam pembangunan khususnya di Provinsi Banten. Baik, PUG harus terlaksana tentu saja ya. Ya. Baik, saya ke Bu Kadis, silakan Bu closing statement-nya. Ya, saya ingin mengajak semua perempuan untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar kesejahteraan perempuan segera bisa kita wujudkan dan tercapai. Baik, terima kasih Bu Kadis, terima kasih Bu Novi. Tentu saja kita harapkan kategori mentor bisa tercapai di tahun 2025 ya, amin. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama DP3 KKB Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatunimah dan kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.